Video ini kalau dinonton oleh para sengkuni atau gelandangan politik, dan apalagi mereka-mereka yang membenci dengan Gibran Rakabuming Raka ataupun yang membenci dengan Bapak Jokowi, pasti auto makin stres. Apalagi kalau didengar oleh kakek Amin Rais, atau apalagi kalau didengar oleh Najwa Shihab yang barusan kemarin mengeluarkan pernyataan nebeng kepada Bapak Jokowi. Sosok jurnalis yang dulu kita kenal dengan kecerdasannya, tetapi sekarang sudah berbalik menjadi pribadi sengkuni yang membenci dengan Bapak Jokowi sekeluarga. Apalagi kalau didengar oleh Refli Harun ataupun Faisal Assegaf ataupun Said Didu yang baru hari kemarin nyinyir terhadap Gibran Rakabuming Raka. Ketika dilantik, beliau langsung satset untuk turun memantau MRT. Tetapi bagi para pembenci, apapun yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka yang adalah wakil presiden Republik Indonesia ini pasti selalu salah. Ya, ada sebuah pidato saat pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pidato ini datang dari Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam sapaan pembukanya nama dari Amin Rais tidak disebutkan. Berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana ekspresi yang ditunjukkan oleh kakek Amin Rais ketika mendengar pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Inilah cuplikan video selengkapnya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2024, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono. Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Umum Partai Golkar, Saudara Dr. Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Hashim Joyo Hadikusumo.
Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Selamat buat Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Sah sudah dilantik. Cuman yang saya heran, Mbak Amin Rais diundang kok datang juga. Katanya nggak setuju kalau Gibran jadi wakil presiden, tapi kok dilantik menyaksikan juga. Mbak Amin, bingung rakyat Indonesia ngeliat Mbak Amin hadir juga pelantikannya. Katanya mau lengserin sebelum dilantik, tapi malah datang. Katanya mau penjarakan Jokowi, mau turunin Jokowi. Kemarin Jokowi pulang Solo diarak. Wah, meriahnya luar biasa, Mbak Amin. Nggak malu ya Mbak Amin? Nggak malu ya? Oke. Pemirsa sekalian, satu hal yang saya kagumi dari Bapak Prabowo Subianto di saat kita mendengar pidatonya beliau, kok bisa ya semua nama dia hafal, luar biasa. Artinya ingatan yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto ini memang harus kita acungi jempol. Itu adalah hal yang saya kagumi. Tetapi momen yang benar-benar kocak ketika kita menyaksikan si Amin Rais ini pelanga-plongo tidak jelas. Saya tidak mengerti kira-kira siapa yang undang ini manusia ya. Karena selama ini Amin Rais bersama kelompoknya ini selalu berjuang untuk melengsarkan Bapak Jokowi. Selalu berjuang bahwa Gibran Raka Buming Raka itu harus dibatal untuk dilantik sebelum tanggal 20 Oktober 2024. Tahu-taunya giliran di tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dilantik, nongol juga si manusia sengkuni. Kenapa sih nggak diusir ya? Saya merasa kasihan ketika melihat manusia yang dulunya adalah public figure, tetapi semakin tua bukannya semakin bijaksana, tetapi semakin tua malah semakin koplak, malah semakin songong, malah semakin menjadi-jadi, membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Andai kata dekat, saya pingin ketok aja kepalanya itu.
Ya, itulah kakek Amin Rais yang terkenal dengan lavakannya untuk menghibur kita semua. Dan saya tidak tahu apakah di masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini kelompok-kelompok mereka ini masih berani nyinyir atau tidak. Tetapi kemarin itu si Saididu, dia sudah mulai nongol untuk mengkritik Bapak Gibran Rakabuming Raka saat Bapak Gibran Rakabuming Raka turun untuk melakukan pantauan ke proyek MRT. Dan yang terbaru juga ada cuplikan video di mana Pak Refli Harun yang menjadi koordinator dari kelompoknya mereka ini mengkritik Bapak Prabowo Subianto tentang terpilihnya Mayor Teddy sebagai Seskap. Katanya tidak sah menurut Refli Harun. Nanti besok saya akan berusaha untuk menyajikan cuplikan videonya kepada pemirsa sekalian. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Refli Harun sehingga dia menilai bahwa Mayor Teddy itu seorang TNI aktif itu tidak pantas untuk menjadi Seskap. Kritikan-kritikan ini saya sendiri melihatnya ada dua versi. Pertama, versinya mereka karena berada di bagian oposisi, ataukah yang kedua, versinya karena rasa sakit hati. Kelompok mereka ini sama sekali tidak dilirik oleh Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi asisten kah ataukah office boy kah, sama sekali tidak ada. Oke pemirsa, mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen terkait hadirnya si kakek tua yang bernama Amin Rais ini di saat pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Inilah cuplikan video selengkapnya. Waktu pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin, saya paling salfok sama si Mbah itu loh yang sampai berdiri dan tepuk tangan, yang katanya tanggal 21 Oktober mau menjebol. Lah, ini sudah tanggal 22 Oktober, sudah jebol belum gawangnya si Mbah? Mudah-mudahan si Mbah itu semakin sadar bahwa apapun yang terjadi harus legowo, bahwa presiden dan wakil presiden itu sudah dilantik dan akan bekerja untuk 5 tahun ke depan. Sebaiknya jangan mengganggu lagi ya si Mbah. Nanti kasihan seperti kemarin jenengan itu kelihatan gimana gitu. La ilaha illallah, jabang bayi kek lapo wong gue. Ya to sapa lho sing yo ngundang. Kae delok ana sing guri malah kaya ngono. Bisik-bisik mesti ngrasani. Ya Allah, saakene ora ana sing kenal pisan apa wong semono mbane iku ora ana sing saake yo to karo wong tuwek siji iki. Padahal yo wis ngerti to yo. Wong tuwek siji iki to kuwi sikile pencor. Jalan engklek yo to. Kok Jogja ngasih teko Jakarta, la ilaha illallah. Wong buri-buri kae kok yo ora ndek mesakne blas ngono lho. Ya ilah delok ana to lho plingu cengok kok yo ora isin iki lho ya to. Padahal selama iki kowe lak yo ngelek-ngelek Mas Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo kok iso-isone to ya to dicuekin wong sakmono mbene lane to. Nek omong iki dijogo tuwek kok ora yo ora toto lho jan yo angel-angel. Halo. Mbak Amin sehat? Sakit jiwa.
Berarti harus diperiksa dulu dong. Diperiksa kesehatan jiwanya. Ada gak nih dokter yang mengusulkan Mbak untuk Ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Dasar manusia nggak ada otak lu Sangkuni. Amin Rais, temennya iblis, dasar setan, otaknya setan lu. Amin Rais sudah tua, nggak ada otak lu. Kemarin juga datang ke acara pelantikan Gibran sama Prabowo, nggak ada malunya lu. Di situ lu berdiri aja sendirian, gak ada temennya lu. Makanya jadi orang tuh jangan goblok bintolol lu Sangkuni. Ngapain lu datang-datang ke situ? Gak ada malunya lu ke situ, gak ada yang nemenin, berdiri sendiri, gak ada yang nyambut. Kasihan banget lu Sangkuni. Ada Sangkuni masuk ke pelantikan, lu ngapain ke situ-situ? Aki-aki gak ada otak. Makin tua bukannya makin taubat lu, makin stres lu. Dasar Amin Rais, manusia najis di negara ini lu Sangkuni. Ngatur-ngatur Prabowo segala macam, Gibran. Prabowo itu punya hak prerogatif untuk memilih wakilnya. Ada otak lu, dasar manusia setan lu Amin Rais. Lu orang-orang kayak lu mah lawannya gua aja. Sok selepol dengan Prabowo. Manusia Sangkuni lu. Lu teman-teman lu tuh bawa tuh si Repli Harun, si Faisal Assegaf tuh, si Rahma Sarita. Banyak teman-temannya Sangkuni yang lain juga tuh. Si Saididu juga tuh. Kaum-kaum Sangkuni semua lu. Nggak bermanfaat di negara ini lu Amin Rais. Udah tua otak lu isinya tai. Bego lu, manusia setan lu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen kepada kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Ya, sosok manusia ini memang semakin hari semakin dihujat, semakin dibully oleh netizen Indonesia karena kekonyolan dan kata-katanya yang sangat menyakitkan. Manusia-manusia seperti ini itu lebih bagusnya jangan pernah diberi panggung, jangan pernah diberi kesempatan, jangan pernah diberi ruang untuk mereka berkomentar dan lain sebagainya. Biarkanlah. Saat ini kalau saya perhatikan, Amin Rais itu sudah berada dengan kelompoknya. Kelompok yang selama ini selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Dan sekarang saya hanya menunggu apakah kelompok-kelompok ini ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto ini, apakah mereka masih berani atau tidak? Terus terang, sebenarnya kehadiran dari mereka ini sangat risih. Kehadiran dari mereka ini hampir setiap hari hanya mau membuat kericuhan dan kegaduhan. Urusannya diskusi, katanya mau berbicara tentang forum kebangsaan, mengatasnamakan rakyat, tetapi tidak tahu rakyat yang mana. Karena bagi saya secara pribadi, yang saya ketahui bahwa tidak semua rakyat Indonesia otaknya somplak sama seperti mereka. Semoga saja kita generasi penerus bangsa jangan pernah mengikuti rekam jejak atau track record dari Amin Rais dan kelompoknya. Karena mereka ini adalah manusia-manusia yang mungkin lagi sibuk untuk mencari nasi bungkus dan juga mencari nafkahnya mereka. Begitulah kira-kira.